Kalau dapat berita cek ini cek ini. Di jurnalis warga tidak hanya diajari cara menulis atau memberitakan secara cetak atau dalam tulisan, tapi juga dalam audio dan visual atau video. Harusnya bisa itu menjadi jurnalis warga kontributor untuk RRI. Jadi dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dengan YouTube channel GPP Jember TV. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, istimewanya banyak banget, yaitu Ibu Mety. Lengkapnya siapa Ibu? Yuliana Martadogi. Waduh, itu dia, Ibu Yuliana Martadogi. Beliau adalah Kepala RRI Jember periode tahun 2022-2023. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Halo perempuan Indonesia. Yes. Dan berikutnya tamu kita yang sudah beriwi-riwi, berseliweran di YouTube-nya GP Jember TV ya. Dia adalah Mbak Ana, nama lengkapnya adalah Mariana Octavia. Oh iya, pasti lahirnya bulan Oktober. Mbak Ana mewakili, Robinya mewakili apa deh? Kok ada tulisannya JW. Singkatan apa itu? Singkatan dari jurnalis warga. Jurnalis warga. Apa itu nanti jurnalis warga? Kita akan tanya-tanya dia ya. Kita akan ke Bu Mety dulu. Dengan berbagai tempat yang berbeda-beda, hampir berkeliling Indonesia. Apa sih Bu tantangannya dan apa sih pembelajarannya terkait kepemimpinan perempuan? Saya ada mantan direktur utama kami, Pak Parni Hadi. Beliau itu waktu saya masih staf di Bogor, beliau pernah bilang begini, Mety, kamu saya cemplungkan di dalam sawah dan kamu harus bisa mengelola sawah itu sehingga menghasilkan. Kamu saya cemplungkan dalam lumpur, kamu harus bisa menyelamatkannya. Nah itu apa ya? Kata-katanya, kalimatnya itu sebenarnya kayak kalau mau dilihat simpel ya, nggak ada artinya, tapi itu menjadi motivasi bagi kami bagaimana kalau sudah diberikan tugas mau seberat apapun wis dilaksanakan, dilakoni dengan dikerjakan dengan tulus. Intinya adalah ketulusan, mau dan ikhlas serta belajar. Siap. Jadi teman-teman perempuan dimanapun Anda berada, ada nilai-nilai yang bisa kita pegang sebab dalam kepemimpinan perempuan tadi seperti yang saya bilang, yaitu tulus, ikhlas dalam bekerja. Kemudian yang pertama, dimasukkan ke dalam lumpur, yang pertama adalah bisa menyelamatkan diri. Jadi sobat-sobat perempuan jangan sampai ya, kalau dirinya menjadi korban kekerasan terus diam saja, memendam sendiri. Tetapi di sini kita sama perempuan saling bergandeng tangan, saling menguatkan. Jadi speak up adalah lebih baik supaya kita bisa sama-sama memperjuangkan yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Baik Ibu Mety, saya permisi dulu ke Mbak Ana. Jurnalis warga, emangnya ngapain aja sih? Banyak. Tapi sebenarnya saya minder di sini. Kenapa? Tadi dengar ceritanya Bu Mety sempat di bagian penyiaran, di marketing. Berarti ilmu lebih banyak, lengkap sekali. Sedangkan kalau yang namanya jurnalis warga itu kan jurnalis yang dilakukan oleh warga. Jadi istilahnya amatir gitu. Kalau dibandingkan dengan Bu Mety jangan punya pikiran tadi Bu Mety kan apapun itu tulus, tulus hati. Ya, jadi jurnalis warga itu adalah sekumpulan warga. Jadi namanya warga itu kan macam-macam. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang bekerja, ada yang mahasiswa, ada juga bapak-bapak gitu yang belajar menjadi seorang jurnalis. Jadi kayak wartawan tapi sebetulnya bukan sebagai profesi ya. Sebagai hobi boleh, sebagai kebiasaan. Jadi
Nah, kayak gitu ya. Jadi bisa apa, kayak semacam pekerjaan wartawan itu jurnalis itu kan kayak apa, nulis misalnya. Ya, sebetulnya pekerjaannya sama dengan jurnalis, tapi kan pelakunya berbeda. Beda. Pelakunya adalah warga, Warga. bukan jurnalis yang jurnalis sesungguhnya profesional ya. profesional. Dan kita sehari-hari juga belajar, ada mentor, jadi ada Oh, ada mentornya. Ada mentor. Siapa mentornya kira-kira? Salah satunya yang di sebelah saya. Jurnalis itu salah satu ya. Mentornya jurnalis jurnalis profesional. Oke. Jadi alhamdulillah juga kerjasama dengan RRI ini Bu Wis, Betty. wis. Karena jurnalis itu tidak hanya di jurnalis warga, tidak hanya diajari cara menulis atau memberitakan secara cetak atau dalam tulisan, tapi juga dalam audio dan visual atau video. Kayak semacam penyiaran. Ya. Matching nih sama RRI. Iya betul. harusnya bisa itu menjadi apa namanya jurnalis warga kontributor untuk RRI. Jadi pada saat di lapangan misalnya ada kegiatan apa gitu, itu bisa diinformasikan, atau ada kejadian apa kayaknya misalnya terjadi apa angin puting beliung, nah itu bisa langsung kontak ke RRI. Saya Sisi di alun-alun, ini ada kejadian puting beliung, saya pengen laporkan, nanti bisa langsung nanti keren tuh. tinggal penyiar di studio menyampaikan bahwa saat ini saya sudah tersambung dengan salah seorang warga Ana di alun-alun yang ini berbagi informasi terkait ada kejadian yang baru saja terjadi dan saat ini masih ada kejadiannya terkait dengan puting beliung. Silakan. Karena itu pendengar, saat ini saya berada di alun-alun Jember gitu. Saya ingin melaporkan baru saja 2 menit yang lalu terjadi angin puting beliung. Dan ini menimpa apa misalnya ada tenda atau apa gitu. Kalau ada korban tapi sedang ditangani oleh medis atau kepolisian, kami belum bisa menyampaikan jumlah korban dan sebagainya. Nanti setelah selesai itu nanti bisa langsung WA nanti. Kemudian nanti bisa dari jurnalisme warga itu nanti reporter RRI yang mungkin pada saat itu tidak ada di situ bisa langsung kami terjunkan untuk investigasi kejadiannya seperti apa, apakah korban, kalau ada korban penanganan seperti apa. Itu peluang bagi kita semua. Iya, jadi kita on the spot gitu ya. Iya. Jadi teman-teman perempuan, teman-teman jurnalis warga atau teman-teman perempuan lah ya, yang tahu peristiwa-peristiwa, yang kejadian-kejadian mendadak dan sebagainya, atau mungkin nggak mendadak ya, kayak petik laut di Buger misalnya. Bisa juga disuarakan ya, dilaporkan pandangan mata ya. Suaranya teman-teman semua cus mengudara itu. Keren itu. Ya. Jadi pengalamannya teman-teman jurnalis warga suara sendiri ya? Iya, namanya itu sendiri. Pernah nggak siaran di RRI itu ngomong apa saja di sana? Kalau selama ini kan apalagi dengan GBP sudah ada MOU dengan RRI. Sebetulnya kayak GBP kan sudah lama kerjasama atau siaran di RRI. Tapi baru zamannya Bu Betty loh Bu. Terima kasih. Kita harus megalakan. Jadi kalau misalnya ada audit, RRI kerjasama dengan GBP. Buktinya mana? Memang kita bisa tunjukkan ini ada siarannya. Tapi secara legal formal kan kita harus ada, sehingga kita buat tanda tangan kerjasama yang diakui secara hukum gitu. Jadi kalau misalnya ada komplain atau apa ya kami memang kerjasama. Nah ini keistimewaannya Ibu Meti sebagai pemimpin perempuan, dia detail sampai memikirkan jauh masalah legal formalnya. Kita juga harus begitu tuh. Yang punya surat nikah disimpan sendiri ya, jangan dibawakan siapa-siapa, bahkan jangan dibawakan suaminya, supaya karena itu hak milik pribadi kan, buku nikah kan masing-masing kan dibawa. Banyak loh, sedikit ya, info sedikit, banyak perempuan yang mengalami KDRT terus ingin mengajukan gugat cerai, nah surat nikahnya disembunyiin suaminya, jadi surat nikah dibawa sendiri ya. Kalau jurnalis warga Mbak Hana dan teman-teman tuh
Di RRI siaran apa, materinya itu apa saja? Karena di Jurnalis Warga itu sebenarnya ada tema besar. Kan Jember itu karena angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir itu tinggi, bahkan nomor 2 se-Jawa Timur. Yang juga perkawinan anaknya juga tinggi, karena sesuai dengan data dari Pengadilan Agama nomor 2 juga. Selama tahun 2022 ada 1.364 pengajuan dispensasi kawin. Itu kan masih bocah. Ya, bahkan di data selama bulan Januari 2023 saja yang mengajukan dispensasi kawin itu 138. Ya, berarti satu hari kalau di rata-rata pengajuan anak yang akan kawin itu 3-4. Itu kan bahaya. Ya, karena itu sebagai warga yang juga ingin mempublikasikan praktek-praktek baik dan kita juga fokus untuk bersama-sama membangun Kota Jember, kita menulisnya itu dengan tema besar untuk pencegahan perkawinan anak. Jadi siarannya juga tentang pencegahan anak. Iya. Jadi alhamdulillah RRI itu siap dan welcome. Responnya juga sangat-sangat welcome untuk kita sosialisasi dan menyuarakan tentang hal-hal yang terjadi di Kabupaten Jember melalui Jurnalis Warga tentang cegah kawin anak. Cegah kawin anak tuh kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Betul. Terus kalau masih anak, alat-alat atau organ-organ reproduksi itu belum berkembang sempurna, tapi kemudian hamil, risikonya kan tinggi juga. Termasuk resti dalam kehamilan. Betul, resti, kematian ibu dan bayi baru lahir, ya. Stunting bisa juga kan. Betul. Kalau lahir itu berat badan bayinya rendah. Bu Meti, kalau di RRI Jember kok langsung mau diajak kampanye sama Jurnalis Warga sama GPP, bos pokoknya stop kawin anak, pokoknya cegah kawin anak, kok mau ya? RRI akan memfasilitasi semuanya. Jadi hal-hal baik kita akan publikasikan. Hal-hal yang misalnya masyarakat kurang setuju dengan satu kebijakan, kita fasilitasi. Tapi kita mengkomunikasikan gitu. Sehingga kenapa kami welcome terhadap kita bicara tentang bagaimana pemberantasan ya, mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini juga salah satu bagian yang menjadi program dari RRI. Kita juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan di dalam aplikasi RRI punya aplikasi yang namanya RRI Playgo. Di RRI semua berita dan informasi yang kami sampaikan itu harus terverifikasi. Makanya kita bilang RRI adalah media anti hoax, kemudian media verifikator. Jadi kami memberi waktu kepada siapa saja untuk melakukan verifikasi, untuk mengklarifikasi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai. Keren banget tuh. Dan itu sesuai dengan isinya Jurnalis Warga. Anti hoax ya. Anti hoax menyampaikan kebenaran ya. Betul. Kalau dapat berita cek dan dicek. Iya. Makanya kita membutuhkan semacam narasumber kedua untuk mengklarifikasi apakah pernyataan dari si A itu betul atau tidak. Untuk perbandingan. Jadi teman-teman perempuan dimanapun Anda berada, silakan download aplikasi RRI Playgo. Ya. Pertemuan ini yang indah semoga menjadi tersimpan di hati selamanya, menjadi persaudarian yang saling menguatkan dimanapun kita berada, dan juga semua perempuan yang ada di rumah saat ini. Baik, Mbak Ana, Ibu Meti, mari kita tutup podcast ini dengan mengatakan stop kawin anak. Sampai jumpa di YouTube channel Game Jember TV. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ditunggu ya.